يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berlindung kepadanya serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mempelajari apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling mengingatkan di antara kita semuanya sebagai tugas orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beruntung, yaitu adalah saling mengingatkan di antara sesama kita, yaitu adalah mengingatkan di atas kebenaran dan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya tentang apa namanya kira-kira tentang apa itu? Tentang musuh itu apa maksudnya? Tentang Israel? Bukan ya. Siapa yang tadi jawab setan tuh? Kita akan membahas tentang setan ya. Kenapa apa namanya harus kita jadikan musuh, kira-kira kenapa? Kenapa setan itu harus kita jadikan musuh? Kenapa? Menyesatkan. Tapi kenapa banyak di antara kita sering tergoda, gimana tuh? Ternyata orang Sais itu beraninya keroyokan ya. Beraninya keroyokan ya. Kenapa kita harus menjadikan bahwasanya setan itu sebagai musuh ya? Di antara kaum muslimin, mereka itu betul-betul menyadari ya, kalau di dunia ini atau di kehidupan kita itu memang ada setan ya. Tapi terkadang ya kita senantiasa terjerumus mengikuti langkah-langkahnya ya, senantiasa sering tergoda dan terpengaruh. Kenapa? Betul, karena jelasnya kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya mengenal ya, daripada tujuan setan itu kita hanya sekedar tahu aja. Hanya sekedar tahu setan itu dilaknat gitu ya. Setan itu musuh Allah, tapi kadang kita tidak mengenal lebih dalam. Ya makanya kurang rasa permusuhan kita kepada mereka atau kepada setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sadari ya, tidak ada satupun yang dilakukan oleh setan ya kepada diri kita masing-masing kecuali apa? Kecuali adalah keburukan. Setan itu tidak pernah mengajak kepada kita kebaikan.
Kalaupun mengajarkan kita kepada kebaikan itu hanya batu loncatan aja. Nanti ujung-ujungnya kita dijerumuskan juga kepada apa? Itu kepada kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk menjadikan ya setan itu sebagai musuh kita masing-masing. Karena jihad yang paling utama itu adalah apa? Jihad melawan hawa nafsu. Ya kalau melawan musuh mah itu pasti musuhnya kelihatan, meskipun dia sembunyi pasti bakal kelihatan. Tetapi kalau jihad melawan syahwat dan hawa nafsu, kenapa bisa dikatakan berat? Karena musuhnya nggak kelihatan. Ya, siapa itu? Setan. Ya makanya para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya di antara jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan setan dan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya setan itu nggak pernah ngajak kepada kebaikan. Dari mana kita tahu? Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-6, di situ dijelaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Sesungguhnya setan itu ya itu musuh bagimu, fattakhiduhu aduan, maka jadikanlah dia musuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan setan dan teman-temannya itu musuh? Kenapa? Di sini dijelaskan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa kita harus menjadikan setan itu musuh? Karena apa? Setan itu tidak pernah mengajak kepada seseorang kecuali apa? Untuk menjadikan temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada itu kisah tentang khutbah setan ya, nanti di akhirat kelak sana di neraka sana ya. Setan itu nanti khutbah yang sangat menyedihkan. Ya, khutbah di hadapan pengikutnya. Khutbah di hadapan orang-orang yang senantiasa mengikuti seruannya. Ya, pokoknya di antara kurang lebih isi khutbahnya itu apa? Itu pasukannya, anggotanya yang selama ini mengikuti ajaran setan ini minta tolong sama setan. Untuk apa? Untuk dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada setan agar diberikan keselamatan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah setan yang selama ini kita ikuti? Apakah setan yang selama ini diidolakan oleh sebagian kaum muslimin ya? Kan ada sebagian kaum muslim itu pengagum setan ya. Benar nggak tuh? Cirinya apa tuh? Banyak ya. Bangga dengan apa itu? Bintang apa namanya? Atau dengan apa namanya? Ada selain Illuminati, ada istilah Isa apa? Triple apa itu? Itu setan bukan tuh? Bangga dengan setan ya. Bangga menjadi pengikut setan. Ya. Bajunya, wallpaper di HP-nya, foto profil di WA-nya, tangannya kayak gimana tuh? Tangannya melambangkan lambang-lambang setan. Padahal apa? Yang kita selama ini kita banggakan setan dan iblis dan teman-temannya itu tidak akan pernah sedikit pun menolong kita. Itu tidak akan pernah sedikit pun memberikan kebaikan kepada kita. Ya, masa ada makhluk ya yang dia senantiasa menjerumuskan kita, mencelakakan kita, membinasakan kita, apakah pantas itu dijadikan sebagai teman? Gak mungkin. Ya, kita di sekolah aja,
Kalau ada teman yang kira-kira jahil sama kita, ya, sering ngerjain kita, kita aja nggak suka berteman dengan mereka. Padahal itu hanya sekedar jahil biasa saja di kelas. Apalagi kalau ini makhluk mengajak manusia untuk menemaninya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Bahkan iblis atau setan ketika itu mengakui, bagaimana mungkin aku menolong kamu? Bagaimana mungkin aku menyelamatkan kalian? Sedangkan aku saja tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu siapa? Setan yang ngomong, iblis yang ngomong. Makanya apa? Wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat Fatir mengatakan apa? Inna syaitona lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Fattakhiduhu aduan. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Ya, tetapi mengajak kepada kesombongan. Makanya setan itu namanya setan. Para ulama ahli bahasa mengatakan kenapa setan itu dinamakan setan? Karena setan itu bisa diartikan kesombongan. Ya, jadi kalau ada orang yang sombong bukan setan, ya, tapi sifatnya seperti ada sifat setan dalam dirinya. Siapa yang sombong itu kalau kita kasih tahu nggak mau nerima. Kalau kita kasih tahu bukannya menerima malah ngejek, ya. Dikasih tahu tentang kebaikan nanti jawabnya apa? Ah, so alim lu gitu ya. Ada yang kayak gitu enggak? Banyak. Ya. So alim gitu ya. So soleh dan yang lainnya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu adalah sifat yang dimiliki siapa? Setan. Ya. Makanya jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Kalau dikasih tahu nggak nurut, dikasih tahu malah nembal, ya banyak yang kayak gitu. Nah, itu sifat setan seperti itu. Makanya setan itu dinamakan setan. Karena dia sombong, karena dia angkuh. Bahkan setan itu kenapa ada istilah lain dinamai dengan togut. Itu dalam ayat 76 atau 67 dalam surat An-Nisa. Setan itu kenapa dinamakan togut? Karena setan itu sudah melampaui batas dalam kesombongannya. Ya, togut itu artinya apa? Sesuatu yang melampaui batas. Diingat-ingat ya, nanti saya tanya ya. Yang nggak bisa jawab gimana tuh hukumannya? Hah? Suruh apa? Nyikat WC ya. Nah, udah kayak lah, nggak apa-apa. Biar WC-nya bersih, biar nggak jadi sarang setan ya. Ya. Berarti apa? Setan tadi yang pertama namanya apa? Kenapa namakan setan? Sombong. Yang kedua, setan juga disebut sebagai apa? Togut. Kenapa disebut togut? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut." Kata Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan tagut, di jalan syaitan, ya, di jalan setan yang mereka melampaui batas dalam hal kesombongannya. Setan juga itu disebut sebagai apa? Iblis. Kenapa setan itu disebut sebagai iblis kira-kira? Karena apa? Tadi dijelaskan di mukadimah. Disebut sebagai iblis karena tidak ada sisi kebaikan pada setan itu. Dan setan itu karakternya suka apa? Berputus asa.
Jadi kalau ada orang dikit-dikit putus asa, ya, dikit-dikit ngeluh, ya, dikit-dikit, ya pokoknya putus asa aja dalam kehidupannya. Putus asa dalam masa belajar, putus asa dalam berbagai hal, itu diantara sifat setan. Makanya setan itu dinamakan iblis karena apa? Dia senantiasa berputus asa dan tidak ada sisi kebaikan pada dirinya. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya bagi kita fattakhiduhu aduan. Maka jadikanlah bahwasannya setan itu sebagai musuh pada diri kalian, justru jangan berteman dengannya. Karena orang-orang yang senantiasa berteman dengan setan adalah orang-orang yang senantiasa mudah untuk digoda oleh setan. Orang yang senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah setan, adalah orang-orang yang gampang dirasuki oleh siapa? Oleh setan. Ya, makanya wajar kenapa kita harus beribadah. Ya, kadang kita mudah berbicara kasar sama orang tua, enggak nurut sama orang tua kita masing-masing, melakukan kemaksiatan, itu semuanya dari setan. Dari mana setannya? Setan yang ada pada diri kita masing-masing. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan apa? Dengan totalitas. Jangan setengah-setengah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan mengikuti setan? Tetapi Allah di situ mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan sendiri tidak akan mungkin ketika menggoda manusia secara langsung mengajak kemaksiatan, enggak mungkin. Tetapi apa? Setan itu akan mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Enggak mungkin langsung ayo kita kita mabuk, kita ngerampok, kita mencuri, enggak mungkin, pasti orang enggak mau. Tapi bagaimana caranya setan ini dengan langkah-langkahnya itu, dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, bagaimana caranya kita terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah. Ya makanya apa? Karena janji setan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17, bagaimana setan itu betul-betul memiliki tekad, ya, memiliki semangat bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia. Setan aja yang tujuannya buruk itu memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjerumuskan manusia. Harusnya kita juga jangan kalah sama setan. Harusnya kita juga memiliki tekad, memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kalau kita nggak punya kemauan, ya, kalau kata bahasa Sunda mah eueuh kahayang, ya, eueuh kadaek untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi orang yang lebih baik, berarti kita masih kalah sama setan. Setan aja punya target. Setan aja punya semangat, target bagaimana caranya menjerumuskan manusia. Tapi terkadang kita dalam hidup nggak punya target, nggak punya cita-cita. Kita itu nanti kalau sudah lulus sekolah mau jadi apa? Kita itu nanti kalau seandainya sudah lulus kuliah mau kerja apa? Kita nggak punya target. Ya kadang kita sekolah aja gitu. Belajar ya kita terkadang nggak punya tujuan. Ya padahal kita disekolahkan oleh orang tua kita, ya dipilihkan sekolah terbaik diantaranya SAIS. Tujuannya untuk apa? Orang tua kita itu ingin memiliki kebanggaan terhadap anak-anaknya.
Ya, ingin kita menjadi manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita sekarang dibiayai oleh orang tua kita masing-masing. Ya, orang tua kita cari uangnya Masya Allah luar biasa. Kadang kita nggak tahu. Ya, ibu kita, bapak kita, mereka harus berpikir keras supaya kalian ini bisa sekolah. Supaya kalian ini bisa hidup seperti orang lain. Tapi kadang apa? Tapi terkadang kita nggak pernah berpikir ke situ. Ya, kita apa? Kita sekarang ini kadang-kadang lupa dengan pengorbanan orang tua kita masing-masing. Kalau sekarang mungkin ya masih sekolah, nggak ada pikiran seperti itu. Nanti kalau kita sudah jadi orang tua bakal ngerasain tuh. Ya, gimana pengorbanan orang tua kita supaya kita bisa sekolah. Supaya orang tua kita itu tahu kita itu bisa belajar dengan baik. Ya, banyak di antara kaum muslimin, ya di sekitaran kita. Ada di orang-orang yang saudara-saudara kita nggak sekolah, bukan mereka nggak mau sekolah, tapi mereka nggak punya biaya. Kita kadang yang sudah punya biaya, yang bisa dimudahkan untuk sekolah, tapi apa? Tapi terkadang kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Kenapa? Bisa jadi setannya banyak tuh dalam dirinya. Terus kalau setannya banyak, diapain tuh? Diruqyah itu kalau kayak gitu ya. Harus diruqyah itu. Kalau dia nggak punya tujuan hidup. Makanya apa setan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 apa janjinya di sini dijelaskan? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan mengatakan apa? Bahwasanya dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menghukumku. Karena engkau telah menghukumku bahwasanya aku termasuk orang yang sesat. Apa yang dijanjikan oleh setan? Tekad apa yang dimiliki oleh setan? Cita-cita apa yang dilakukan oleh setan ketika itu? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka setan memiliki tekad apa? Bagaimanapun dia, dengan caranya dia akan senantiasa berada atau menghalangi orang-orang untuk berada di jalan kebenaran. Sampai kapanpun setan akan senantiasa duduk, berdiri, bahkan berada di siapa? Di hadapan orang-orang yang mereka ingin berjalan di atas jalan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan, itu tidak lepas setan bermain di dalamnya bagaimana kita tidak melakukannya. Itu bagaimana caranya setan bisa apa? Menjadikan kita untuk apa? Keluar dari jalan Islam. Keluar dari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, itu adalah hadis dari Sabrah. Di situ dikatakan apa? Setan itu karena betul-betul ingin apa namanya? Ingin menghalangi manusia dari jalan ketaatan kepada Allah. Ada seseorang atau setan itu akan menggoda seseorang apa? Yang dia akan masuk Islam. Ketika seseorang tersebut ingin masuk Islam, maka setan itu akan berbicara. Kalau seandainya kamu masuk Islam, berarti kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu. Meninggalkan agama nenek moyangmu. Maka apa? Orang tersebut yang digoda agar dia tidak masuk Islam, ternyata apa? Ternyata godaan setan itu nggak berpengaruh kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut masuk Islam. Setelah orang tersebut masuk Islam, digoda lagi oleh setan. Ini menunjukkan apa? Tekad yang sangat kuat kalau setan itu ingin menjerumuskan manusia. Setelah masuk Islam, maka setan itu menggoda lagi orang tersebut. Menggodanya dengan cara apa? Dengan cara agar orang Islam tersebut tidak melakukan hijrah. Bagaimana cara menggodanya? Dia akan mengatakan, kalau seandainya nanti kamu hijrah, berarti kamu akan meninggalkan nenekmu, akan meninggalkan keluargamu.
akan meninggalkan tanah kelahiranmu. Ternyata apa? Cara yang kedua juga ternyata tidak mempan. Akhirnya apa? Orang tersebut setelah masuk Islam kemudian dia hijrah. Setelah hijrah, setan punya cara lain lagi. Digoda lagi orang tersebut untuk apa? Ketika sudah hijrah, orang tersebut ingin melakukan jihad, maka setan itu menggoda kembali, kamu jangan melakukan jihad. Kenapa? Karena kalau seandainya kamu melakukan jihad, berarti kamu akan mengorbankan harta dan jiwamu. Karena kalau kamu melakukan jihad, maka pasti kalau kamu nanti mati, maka istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Hartamu akan diambil oleh orang lain. Tetapi apa? Ternyata orang tersebut dia istiqomah, tidak tergoda dengan godaan setan. Ketika Nabi SAW tahu dengan berbagai cara godaan setan yang memiliki tekad yang kuat untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang tersebut tidak terpengaruh dengan godaan setan tersebut, maka Nabi pun mengatakan, maka tidak ada balasan bagi orang tersebut kecuali dia wajib untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ternyata ketika seseorang bercita-cita memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal yang harus dilewati. Yaitu apa? Bagaimana caranya kita mampu melawan godaan setan dan menjadikan setan sebagai musuh dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, makanya apa? Itu diantara hadis menjelaskan balasan orang yang dia bersabar terhadap melawan godaan setan, sekaligus hadis tersebut betapa memiliki semangat yang tinggi, bagaimana caranya setan bisa menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kemudian dalam ayat tersebut, dalam surat Al-A'raf 16 dan 17, saking setan ini memiliki tekad yang sangat kuat, ingin menggoda manusia dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dijelaskan, tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, saking memiliki tekad yang sangat kuat, setan ingin menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah setan ini akan datang pasummal atainahum min baini aidihim. Setan akan datang dari arah depan kita. Maksudnya setan datang dari arah kita itu seperti apa? Artinya setan ini datang dari arah kita, melalaikan kita dari kehidupan akhirat, menjadikan kita lupa kalau kita itu akan mati, menjadikan lupa dengan hari kiamat, menjadikan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan lupa kalau kita semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu setan dari arah depan. Kemudian di sini dikatakan wa min khalfihim, dan setan juga ya itu akan menggoda manusia dari arah belakang. Dari arah belakang maksudnya seperti apa? Artinya maksudnya setan tersebut akan menjadikan hamba tersebut memiliki kecintaan terhadap dunia. Kalau urusan dunia semangat, ya, urusan ulin gitu ya, jalan-jalan, hura-hura, apalagi tuh, touring ya, atau apa tuh, balapan motor, ya, semangat, ya, ulina jam 8, jam genep nggak siap, benar nggak? Tapi giliran sekolah jam 7 sekolah asup gitu ya, apa yang dilakukan dia? Males. Ya, batur sudah berangkat ke sekolah dia baru bangun.
Nah itu apa? Itu godaan setan. Supaya apa? Supaya kalau urusan dunia, urusan hura-hura, urusan poya-poya kita semangat. Tetapi di titah sholat hararese. Ya, dengan berbagai alasan. Disuruh sholat susah. Sholat wage hese komo di titah sakola kan begitu ya. Lebih hoream deui. Nah itu gimana? Itu setan menggoda manusia dari arah belakang. Bagaimana caranya? Dia lebih cinta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di sini juga dijelaskan wa'an aimanihim. Dan setan itu akan menggoda dari arah kanannya. Maksudnya setan ini menggoda dari arah kanan maksudnya apa? Untuk menghalangi manusia dari melakukan kebaikan. Wa an sama'ilihim, dan setan juga ya akan menggoda manusia dari mana? Dari arah sebelah kirinya. Yaitu apa? Memiliki semangat untuk senantiasa melakukan keburukan. Memiliki semangat untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan sampai kapanpun setan akan senantiasa menggoda siapa? Menggoda anak keturunan Adam alaihi salam dari jalan ketaatan kepada Allah menuju jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melencengkan manusia dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Itu apa? Tujuannya setan supaya kita tidak berada di jalan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita tahu dengan ayat ini juga, ya artinya apa? Harusnya kita betul-betul sadar kalau setan itu tidak memiliki tujuan baik kecuali untuk menjerumuskan kita semuanya alias manusia. Kemudian dalam ayat tersebut para ulama menjelaskan kepada kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, di antara cara-cara syaitan menggoda manusia, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman harus tahu ya trik-trik setan menggoda manusia. Ada beberapa langkah, beberapa cara yang dilakukan oleh setan yang itu senantiasa terjadi pada diri kita masing-masing, tapi kita nggak pernah sadar kalau itu adalah godaan setan. Contohnya apa tah contohnya? Godaan setan teh naon? Yang sering terjadi pada diri kita masing-masing tapi kita nggak sadar. Hah? Bohong. Terus? Hah? Melalaikan sholat, terus apa lagi? Lamun nundutan kerkajian setan apa bukan? Hah? Oh kan, kalau dibilang setan kan nggak mau ya. Ya, ketika kita yang nundutan dibilang setan, akhirnya dia nggak nundutan. Ya, nah, itu godaan setan. Nah, di antara yang dijelaskan oleh para ulama, cara setan menggoda manusia itu ada beberapa pintu atau beberapa langkah yang dilakukan setan bagaimana caranya bisa menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Bisa menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya yaitu dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Ya, setan itu ya, salah satu caranya bisa menggoda manusia itu dengan kata-kata yang indah. Gombalnya tarik gitu ya. Kalau gombalnya indah itu gimana tuh? Setan apa bukan yang berbicara? Setan kalau berbicaranya kepada lawan jenis kan begitu. Kecuali kalau ngomongnya sama siapa? Sama istrinya, sama suaminya. Nah itu baru beda lagi. Ya, kalau ada teman kita gombal terus ya dengan puisi-puisi yang indah,
dengan pantun-pantun yang indah, itu hati-hati godaan setan. Karena setan itu salah satunya bisa menggoda manusia dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Dari mana kita tahu dalilnya? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasy syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gharura." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, "Wa kadzalika ja'alna." Dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan pada setiap nabi itu memiliki musuh. Musuhnya yang seperti apa? Yaitu adalah syayatin wal insi wal jin. Akan menjadikan musuh siapa itu? Yaitu adalah setan yang berbentuk jin dan manusia. Bagaimana caranya musuh para nabi dan rasul atau musuh kita yang mereka dari kalangan jin dan setan ini, bagaimana cara menggoda manusianya? Maka di sini dikatakan yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Maka di antara setan itu, baik setan yang berbentuk jin dan manusia, mereka apa? Akan saling berbisik dengan kata-kata yang indah. Contohnya apa? Kata-kata yang indah setan ketika menggoda manusia. Salah satunya adalah ketika kita melakukan kemaksiatan. Apa kata-kata indah iming-imingnya itu apa? Pasti ya, kalau kita mengajak teman kita melakukan kemaksiatan, pasti dengan mengatakan apa? Nyobaan we sakali-sakali mah moal nanaon. Ya. Indah enggak tuh? Indah apa enggak? Indah. Ya. Sakali mah moal nanaon, ngasaan we hungkul gitu ya. Nyicip hungkul yang nyicip moal ieu mah sakali moal nanaon. Itu kira-kira kata-katanya indah apa enggak? Indah. Atau dengan mengatakan, enggak apa-apa nyoba weh, udah nyoba mah tinggal tobat aja. Itu kalimat indah enggak? Indah itu. Tetapi di balik kalimat yang indah tersebut ternyata apa? Ternyata setan itu ingin menjerumuskan manusia. Betul, nyoba sekali enggak apa-apa. Apakah dia langsung tobat? Enggak. Sudah nyoba penasaran deui. Diulang lagi, dicoba lagi sampai berulang-ulang, akhirnya dia tidak bertobat dan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ya. Terjadi pokoknya mah bukan nyoba lagi, ada bahasa yang lain apa? Ngehargaan. Ya. Untuk mencoba minuman-minuman yang diharamkan. Dengan istilah apa? Ngahargaan setan maksudnya. Itu namanya ngahargaan setan. Berarti ente jeung setan eueuh bedana. Artinya iyalah. Kenapa kita harus menghargai setan? Setan aja menggoda kita untuk mencelakakan kita. Setan aja menjerumuskan kita supaya menemani di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita menghargai makhluk yang dia mau menjerumuskan kita? Itu kalimat yang sangat indah. Atau misalkan apa? Ya banyak terjadi pada diri kita masing-masing dengan kalimat apa? Enggak apa-apa, gampang, nanti tinggal tobat aja, tinggal soleh lagi. Nah, itu kata-kata yang indah. Tetapi apa? Tetapi itu menjerumuskan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi harus hati-hati dengan kalimat indah. Ya, karena godaan setan mah nggak mungkin dengan kalimat yang buruk, nggak mungkin dengan kata-kata yang buruk. Ngarana oge ngagoda mah pasti dengan kata-kata yang indah.
Ya, awas hati-hati akhwat digombal terus ya. Dengan kata-kata indah. Awas hati-hati itu yang ngomong setan itu nanti. Ya. Yang ngirim suratnya setan itu. Ya, harus hati-hati. Kemudian ya, kenapa? Kalau dia sudah nyoba 1 kali, ya, 2 kali, maka setan itu akan membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Enggak mungkin sudah nyoba 1 kali dia langsung tobat, enggak. Kalau dia sudah nyoba 1 kali, pasti dia akan berkelanjutan. Baik itu meminum minuman yang diharamkan, atau melakukan sesuatu yang diharamkan yang lainnya, judi. Ada yang di sini yang suka judi enggak? Ya. Awas ya. Kenapa? Karena sekarang juga banyak ya di media sosial ya. Di media sosial permainan game yang itu mengandung perjudian. Ya. Sekali nyoba dulu. Pas nyoba kebenaran dibere menang. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kecanduan. Kenapa? Karena setan itu kalau sudah menggoda dan kita terpedaya dengan godaan 1 langkah saja, maka setan akan membuka keburukan-keburukan yang lainnya. Dari mana kita tahu? Itu adalah dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan apa? Min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan, maka dia akan dibukakan melakukan kebaikan yang lainnya. Dan barang siapa yang dia melakukan keburukan, maka dia akan dibukakan melakukan keburukan-keburukan yang lainnya. Makanya hati-hati. Ya, karena godaan setan itu begitu indah dan begitu menggoda. Cara yang kedua, setan itu akan menggoda manusia dengan cara tajzin dan takbih. Ya, menggoda manusia dengan cara apa? Tajzin dan takbih. Tajzin itu apa? Tajzin itu menganggap sesuatu yang buruk jadi indah. Atau menggoda manusia dengan takbih. Yaitu apa? Ketika melihat kebaikan itu seolah-olah menjadi keburukan. Contohnya apa? Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh? Jadi sesuatu itu buruk tapi seolah-olah baik. Apa itu contohnya kira-kira? Hah? Kan tadi udah dibilang kalau berani jangan keroyokan. Ayo, siapa yang di sini laki-laki bener ngacung? Jawab, contohnya apa? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk dipandang menjadi baik. Apa itu kira-kira? Yang sekarang sering terjadi. Itu keroyokan lagi. Salah satunya adalah ketika seorang perempuan membuka aurat. Ya. Seolah-olah apa? Ketika dia membuka aurat, mereka memahami bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Dari mana taunya? Kayaknya kalau pakai kerudung itu kayaknya nggak gaul tuh. Ya. Kayaknya kalau seksi kelihatan cantik. Itu setan apa bukan? Setan. Ya. Bagaimana apa? Bagaimana caranya? Ketika melihat kemaksiatan itu seolah-olah baik. Akhirnya apa? Ini terjadi zaman sekarang. Ya, kalau laki-laki mungkin sering nggak bikin di medsos joget-joget? Ada nggak? Awas ya. Awas laki-laki di media sosial joget-joget buka baju, astagfirullahaladzim.
Kalau ada yang laki-laki kayak gitu, nauzubillahi min dzalik. Ya, ada juga selain laki-laki adalah perempuan. Ya, mending kalau hanya sekedar joget-joget aja di media sosial. Mereka mengumbar auratnya, memperlihatkan kemolekannya, memperlihatkan keseksiannya. Ya, kalau ditanya apa? Kalau ditanya apa? Dan sekarang mah usumnya kayak gini. Mereka menganggap apa yang dilakukan itu adalah baik, padahal itu apa? Itu adalah sesuatu yang buruk, bahkan itu kemaksiatan, tetapi setan menggunakan dengan cara apa? Seolah-olah itu menjadi baik. Ya, joget-joget di media sosial membuka auratnya. Mereka menganggap apa? Dengan membuka aurat seolah-olah menjadi wanita gaul. Mereka dengan melakukan seperti itu seolah-olah menjadi wanita yang modern. Makanya apa? Makanya itulah cara setan. Yaitu apa? Melihat sebuah keburukan menjadi seolah-olah indah. Atau kebalikannya takbih. Melihat sesuatu yang indah menjadi buruk. Yaitu apa? Ketika kita pakai kerudung dihina, ya, dianggap sebagai apa? So alim lah. Ada yang pakai cadar dituduh ninja, itu kan olah-olah apa? Gak boleh ketawa, ya. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa. Itu syariat, gak boleh dosa. Itu apa? Kalau ada yang menganggap seperti itu adalah godaan setan supaya apa? Memandang sesuatu yang baik seolah-olah buruk. Ada orang rajin ke masjid diejek naon sok soleh gitu ya. Sok rajin itu yang ngomongnya temannya setan itu. Ya, kalau kita rajin ke masjid, baca Quran, rajin belajar, kalau ada yang ngejek kita nggak usah dianggap itu mah setan namanya. Kenapa? Karena setan itu apa? Selain dia menganggap sesuatu yang buruk jadi baik, tetapi menganggap yang baik seolah-olah jadi buruk, bahkan menjadi bahan-bahan olokan. Itu semuanya adalah perbuatan setan namanya. Cara yang ketiga, ya, bagaimana caranya setan bisa menggoda manusia? Yaitu adalah dengan cara batu loncatan. Maksudnya dengan cara batu loncatan itu seperti apa? Maksudnya adalah setan itu akan membuka 99 pintu kebaikan. Ya, 99 pintu kebaikan setan itu akan membantu. Kita dibantu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, memberikan atau mensedekahkan harta, dibantu dimudahkan oleh setan tersebut, dibantu untuk melakukan kebaikan. Sebanyak 99 pintu kebaikan dibantu oleh setan. Tetapi apa? Setelah 99, maka satu pintunya untuk menggenapkan 100, setan memiliki cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Contohnya apa? Ada orang atau terkadang kita ini dimudahkan untuk melakukan sholat. Untuk mengerjakan puasa kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Tetapi apa? Setelah kita rajin ibadah, dimudahkan melakukan berbagai ketaatan, ternyata apa? Di ujung-ujungnya kita riya. Di ujung-ujungnya kita ujub. Di ujung-ujungnya kita merasa bangga diri dengan amalan yang kita lakukan. Itulah cara setan. Dia diberikan kemudahan dulu untuk melakukan ketaatan, kemudian di ujungnya setan akan membinasakan kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara setan. Atau yang keempat, cara setan menggoda manusia yaitu adalah menggunakan perasaan. Ini hampir sama dengan menganggap yang baik tadi menjadi buruk atau sebaliknya. Kenapa? Ya tadi, karena dengan perasaan seolah-olah hal tersebut baik padahal syariat melarangnya. Ya tadi seperti tadi lah ya, ketika dia memiliki perasaan kayaknya ini bakal lebih cantik kalau seksi, itu kan perasaan. Setan itu menggunakan perasaan.
Supaya apa? Supaya kita keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana setan dan iblis mereka menggoda istrinya Nabi Adam alaihissalam. Itu siapa? Hawa. Bagaimana cara menggodanya? Untuk memakan sebuah buahan dalam sebuah pohon yang itu dilarang. Bagaimana cara setan menggodanya? Itu melalui perasaan. Ya. Bagaimana setan ini membisikkan kepada Adam alaihissalam. Bayi itu juga membisikkan kepada istrinya melalui perasaannya. Perasaannya apa? Enggak apa-apa. Kalau kita makan sekali aja enggak masalah. Akhirnya apa? Dengan perasaan tersebut Adam alaihissalam terjerumus kepada kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala menghukumnya diturunkan kemana? Ke dunia atau ke bumi ini. Menggunakan apa? Menggunakan perasaan. Makanya ya kalau kita semuanya ini tahu, ya tadi beberapa hadis, beberapa ayat yang itu dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana caranya mereka setan ini untuk membinasakan seseorang. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk menjerumuskan manusia, untuk menjadikan kita tidak merasakan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Harusnya apa? Harusnya kita menjadikan mereka ini adalah musuh bagi kita yang senantiasa menjerumuskan manusia dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwasanya setan ini adalah musuh bagi manusia, ya, maka apa? Maka bagaimana caranya supaya kita terhindar atau tergoda oleh setan? Gimana caranya? Ada yang pernah tahu cara supaya kita terlindung dari godaan setan yang terkutuk itu gimana tuh? Hah? Ada yang suka zikir pagi dan petang apa enggak? Ada yang hafal enggak salah satu doa dalam zikir pagi dan petang? Selain Sayyidul Istighfar. Allahumma ini as'alukal afwa. Bukan ilman. Ya. Udah keroyokan salah lagi. Ya. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata. Masya Allah. Masya Allah. Coba, di situ kan ada apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari mana? Dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Itu maksudnya dari mana? Dari godaan setan. Sebagaimana tadi dijelaskan kalau setan itu akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya kita diperintahkan untuk membaca doa tersebut apa? Supaya kita terhindar dari godaan setan. Tapi kenapa dalam ayat tersebut dan dalam doa tersebut itu dijelaskan apa? Godaan setan dari depan, belakang, kanan, kiri kok nggak ada dari atas? Kenapa kira-kira? Itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu karena bagian atas itu adalah bagian waktu Allah memberikan rahmat itu dari atasnya dan setan tidak mampu menghalanginya. Jelas? Kenapa enggak lewat atas? Karena atas itu apa? Apa alasannya? Cara Allah memberikan rahmat kepada makhluknya melalui atas dan setan tidak mampu melewatinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita langsung pertanyaan saja.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita percaya pada makhluk gaib, apakah itu menyekutukan Allah? Makhluk gaib itu, ya kita itu wajib beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa itu perkara gaib? Malaikat. Malaikat itu gaib apa enggak? Gaib. Kan gaib itu enggak terlihat, berarti boleh enggak beriman? Harus wajib. Surga dan neraka untuk sekarang gaib apa tidak? Makhluk apa bukan? Makhluk. Kita wajib beriman. Artinya justru kita wajib beriman kepada perkara gaib yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita beriman adanya setan harus karena gaib. Kita beriman kepada jin harus dia kepada gaib karena Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Yang nggak boleh itu yaitu adalah beriman kepada perkara gaib yang itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya beriman kepada siapa itu? Kuntilanak, genderuwo, ya. Itu perkara apa? Yang dianggap gaib yang itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu baru bisa menimbulkan kesyirikan kepada Allah. Kapan? Kalau meyakini perkara yang gaib yang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, bahkan tidak memerintahkan untuk beriman kepadanya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa bedanya jin dan setan? Apa bedanya? Hah? Kalau setan sama jin sama apa enggak? Bedanya apa? Apakah jin dan setan itu sama? Apakah jin dan setan itu satu golongan? Ini ada perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa setan itu asal usulnya jin. Sebagian ulama mengatakan kalau setan dan jin itu adalah satu golongan. Di antaranya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pandangan bahwasanya setan dan jin itu satu golongan. Allah alam bisawab. Ya, ini ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan jin itu atau setan itu bagian daripada jin. Ada sebagian mengatakan ya mereka dari keturunan yang sama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Apakah orang yang mengikuti sekte pemuja setan atau iblis mendapat azab di dunia dan akhirat? Ya, kalau dia mengikuti sekte tersebut, ya, bahkan menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Di Al-Quran kan tadi jelas. Ya, jangankan mengikuti kelompoknya, mengikuti langkahnya aja nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi kalau kita mengikuti sekte, mengikuti komunitas, ya, yang itu komunitas setan, ya, itu lebih dilarang lagi, ya nggak boleh, ya, itu dosa, itu bisa menimbulkan azab di dunia dan di akhirat. Bismillah Ustaz, izin bertanya mengenai cara mengendalikan diri dari sifat pemarah yang mana marah itu adalah sifatnya setan. Jazakallah khair. Nabi itu kan pernah menjelaskan kepada kita, ya, kalau kita marah dalam keadaan emosi, cara yang pertama itu apa? Ya, ada beberapa cara. Bisa dengan berlindung dengan beristighfar atau meminta perlindungan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dengan cara berwudu. Bisa juga dengan cara apa? Duduk kalau kita dalam keadaan berdiri marah. Ada lagi para ulama mengatakan supaya kita bisa bersabar dari marah atau sifat marah yang ada pada diri kita masing-masing, maka kita harus tahu tentang keutamaan orang yang bersabar dan dosa bagi orang-orang yang memiliki atau tidak memiliki kesabaran.
Kalau kita tahu bahwasanya orang yang sabar itu memiliki pahala yang tidak terbatas. Kalau kita tahu dampak dari marah itu adalah bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kalau meyakini tentang itu, maka ini di antara cara agar kita bisa meredam kemarahan yang ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika tadi yang dikatakan oleh Ustaz tentang seseorang yang melakukan dosa yang terus diulang, contohnya berzina, apakah dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya berapapun dosa yang selama ini kita lakukan, ya kita bertobat sungguh-sungguh, ternyata apa? Tanpa disengaja kita terjerumus lagi. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalaupun seandainya kita memiliki 1000 dosa dan satu kali tobat, maka Allah akan mengampuni. Atau setiap dosa kita melakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuninya. Selama dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, tapi jangan sampai karena pasti dan kegel lamun dosa diampuni ku Allah, bukan berarti kita memudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Orang dikatakan tobat itu syarat tobat apa? Yang pertama apa syarat tobat? Pertama, menghindari atau meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah tidak mengulanginya lagi atau bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah menyesali. Kalau kita sudah meninggalkan hal tersebut, sudah bertekad tidak melakukannya, kemudian kita sudah betul-betul menyesal dengan dosa yang selama ini kita lakukan, sudah betul-betul taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri taubat seseorang diterima oleh Allah itu apa? Cirinya adalah ketika dia bertobat, maka Allah akan memudahkan dia melakukan kebaikan atau amalan kebaikan yang lainnya. Bisa jadi apa? Bisa jadi ketika kita bertobat, ternyata kita tidak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, berarti bisa jadi ada yang salah dari tobat kita. Bisa jadi selama ini kita tobatnya nggak ikhlas. Bisa jadi kita selama ini tobat meninggalkan kemaksiatan tapi tidak menyesal. Ada yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat bertobat, kemudian tanpa dia sengaja, tanpa dia niatkan ternyata terjerumus kembali, kemudian dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adam, inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian berdoa kepadaku, kalian kembali dan memohon kepadaku, artinya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kalau kalian betul-betul kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya, enggak pernah peduli dosa apapun yang pernah kalian lakukan, mau zina, mau membunuh, Allah akan mengampuninya. Asal betul-betul tobatan nasuha. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan lagi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian ini melakukan dosa dan kemaksiatan, saking banyak dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan, saking banyaknya dosa kalian itu seperti apa? Semakin banyak dosa yang kalian lakukan, saking banyaknya dosa kalian itu menumpuk meninggi sampai ke langit.
Kalaupun seandainya kalian dosanya saking banyaknya meninggi atau menumpuk sampai setinggi langit, tapi kalian beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Maka aku akan mengampuninya. Enggak pernah peduli meskipun dosa yang kalian itu banyak, selama kalian bertobat maka aku akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu mengatakan apa? Ya ibni Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma lakitani la tusrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kamu nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kemaksiatan saking banyaknya, kemaksiatan yang kalian lakukan saking banyaknya apa? Dosa kalian itu sebesar bulatnya bumi ini. Datang kepadaku tapi di dalamnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka aku pun akan mengampuni, bahkan memberikan ampunan sebesar bumi itu pula. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita, apapun dosa yang kita lakukan berapa kali meskipun berulang-ulang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama taubat tersebut taubatan nasuha yang didasari dengan meninggalkan kemaksiatan, bertekad tidak melakukan, kemudian memiliki apa? Penyesalan dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang saya mau nanya dulu lah sebelum lanjut ke pertanyaan. Saya yang nanya ya. Saya yang nanya ya. Sebutkan alasan, nama-nama dan alasannya tentang nama setan. Saya tunjuk aja apa harus ngangkat tangan? Saya nunjuk aja. Ya, saya tunjuk aja. Yang pertama saya akan nanya kepada yang peci hitam. Semuanya peci hitam ya? Itu yang belakang yang lurus dengan saya. Ah itu yang lihat ke belakang tuh. Ah, siap. Ah itu yang nutup muka gitu ya. Ayo. Siapa? Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Rian. Rian ya. Ayo Rian sebutkan. Ya, kenapa dinamakan setan? Kenapa dinamakan iblis? Kenapa dinamakan togut? Pertama, kenapa dinamakan setan? Karena sombong, jangan dikasih tahu. Kalau yang ngasih tahu nanti saya kasih pertanyaan lagi. Ya, karena sombong jadi disebut apa? Jelas, itu kalau mengajak ke neraka jelas ya. Kalau ngajak ke warteg mah teman sekelas ya. Ayo. Apa nama, kenapa setan itu dinamakan setan? Yang pertama apa? Ya, satu. Yang kedua, kenapa dinamakan togut? Kesananya yang itu. Melampaui batas. Kenapa dinamakan iblis? Kenapa? Nggak boleh. Kenapa tadi? Kenapa? Diam dulu, diam. Jangan tadi ya. Saya lagi nanya. Yang ketiga, kenapa? Karena apa? Kenapa dinyatakan iblis? Nah, pertanyaannya itu apa? Karena kenapa? Karena tidak ada sisi kebaikan. Artinya, kalau kita tidak ingin disebut memiliki sifat setan, nggak boleh main sendiri ya. Ya, kan menghalangi dari kebaikan. Nggak boleh main sendiri dan nggak boleh bercanda sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, cukup. Dinamakan iblis apa tadi? Bukan dobrut, apa tadi? Karena tidak memiliki kebaikan alias berputus asa. Ya, itu diantaranya. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya.
Sebelum saya melanjutkan nih, biar adil ya. Saya ditanya, sekarang saya nanya, biar adil ya. Sekarang alasannya ya, sebutkan cara-cara setan menggoda itu dengan cara seperti apa? Yang pakai peci putih lurusan saya. Ah itu, ya. Apa? Setan itu menggoda manusia itu kan dengan berbagai cara. Enggak ini. Ini. Ah itu, yang angkat tangan, ya. Siapa namanya itu? Enggak boleh. Enggak boleh teriak-teriak. Apa? Pertama, cara setan itu menggoda manusia dengan cara apa yang pertama? Kata-kata yang indah atau yang manis ya. Yang kedua, jangan lihat ke kiri kanan. Itu kalau dari kiri bisa jadi setan dari kiri tuh yang goda tuh. Ya. Kalau dari kanan setannya dari kanan tuh. Apa itu? Yang kedua apa? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesianya aja. Iya, membuat keburukan menjadi indah. Atau iya, betul ya. Yang ketiga, iya, batu loncatan ya. Yang keempat, menggunakan perasaan ya. Jadi apa? Kalau kita menganggap kajian ini buruk berarti itu godaan setan ya. Jadi harus semangat. Jelas ya? Siapa namanya barusan? Fahri. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita yang ingin mencoba bercadar tetapi selalu banyak yang berkata bercadar kau gini, bercadar kau gitu. Apakah kita harus membenahi diri dulu hingga pantas untuk bercadar, untuk tetap bercadar dan membiarkan kata-kata orang tersebut? Kalau kita meniatkan untuk melakukan kebaikan, langsung saja, nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau kita niat kebaikan, ditunda-tunda, akhirnya apa? Setan akan menghalangi kita. Masuk dengan perkataan ini, akhirnya oh iya, nggak jadi nanti dianggap yang lain, enggak. Ya, justru tidak boleh memantapkan dulu. Justru apa? Kalau kita tahu itu tentang kebaikan, tahu itu tentang syariat, maka apa? Udah apa? Idza sta'anta fasta'in billah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad untuk melakukan kebaikan, maka kita bertawakal kepada Allah. Udah bismillah aja. Ya nggak usah ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti setan menggoda kita untuk menghalangi hal tersebut. Bismillah, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga istiqomah dengan lingkungan bebas zaman sekarang, syukron afwan. Jelas ya, kalau kita ingin menjaga istiqomah, pertama ya kita harus melihat lingkungan kita. Kenapa? Karena gagalnya orang yang hijrah, atau di antara sebab gagalnya orang yang hijrah dan istiqomah, mereka tidak meninggalkan lingkungan yang lama. Kalau kita hijrah, kalau kita istiqomah, sudah, kita jangan lagi berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Harusnya apa? Kita mengikuti atau mencari lingkungan yang baru yang mereka sama-sama ya, atau apa namanya? Kalau dalam bahasa sekarang itu ya pokoknya di lingkungan yang mereka sama-sama ingin istiqomah. Di lingkungan yang sama-sama mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini dalam Islam itu dilarang. Bahkan dalam Islam itu tidak dijelaskan kita berteman dengan siapa aja, enggak. Justru dalam Islam itu kita kalau berteman itu harus selektif. Islam tidak mengajarkan kita berteman dengan siapa saja, enggak. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa?
orang-orang yang senantiasa jujur kalau kita melakukan kesalahan. Ya, apalagi di zaman sekarang, lingkungan yang pertama, lingkungan harus kita perhatikan, maka bergaul di dalam lingkungan yang sama-sama positif. Selain itu apa? Memperbanyak mempelajari tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah dan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang bisa menjadikan kita istiqomah di jalan Allah, menguatkan keimanan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini mah udah ya, pertanyaannya sama kayaknya. Jika kita pernah berbuat maksiat lalu kita bertobat, apakah tobat kita akan diampuni? Ya kalau seandainya tobatnya nasuha, ya, kemudian tadi dijelaskan bertekad tidak mengulangi, menyesal, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita masing-masing dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak mudah terpengaruh oleh godaan dan tipu daya setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.